Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kajian ya, mengkaji tentang al-qawaid al-fiqhiyah. Ya, lebih tepat lagi ini merupakan pengantar ya untuk memahami beberapa kaidah fikih dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan. Karena pengantar, tentu kita akan bahas tidak terlalu banyak ya, supaya kita bisa mendapatkan hal yang lebih mendetail. Ya, baik. Tentang kaidah-kaidah fikih ini tidaklah muncul begitu saja. Kaidah fikih ini bukanlah rekayasa atau karangan para ulama, tapi ini merupakan hasil kajian, hasil istiqra ya para ulama, khususnya para usuliyun, terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari kajian itu muncullah ya al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih ini. Dan kaidah ini merupakan rumusan berfikir yang dari rumusan itu bisa ya disimpulkan sebuah perkara atau masalah ya atau peristiwa yang memudahkan bagi para ulama untuk menetapkan tentang peristiwa atau perkara itu, tentang halalnya, tentang bolehnya, tentang wajibnya, tentang haramnya, dan seterusnya. Sehingga kalau ada yang mengatakan, kenapa sih nggak pakai ayat dan hadis saja? Ya, kaidah fikih itu merupakan esens dari apa yang para ulama simpulkan dari ayat dan hadis. Jadi tidak usah dibenturkan antara kaidah-kaidah fikih dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, tentang kedudukan Al-Quran sebagai hujjah, tentu kita tidak lagi meragukannya. Bagi seorang muslim awam pun paham tentang kedudukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hujjah pun juga demikian. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis Imam Abu Daud, ala inni utitu al-kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, aku telah diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan sesuatu sepertinya bersamanya. Maksudnya as-sunnah. Sehingga kehujahan Al-Quran dan as-sunnah ini tidak bisa dipisahkan. Nah, dari Quran dan sunnah itulah, ya dari kajian terhadap keduanya itulah, muncullah kaidah-kaidah ini. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas beberapa kaidah yang biasa dipakai oleh para ulama untuk ya membahas ya banyak perkara atau beberapa perkara dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kaidah tentang ya segala hal dalam urusan aktivitas ya duniawi, ya kemudian hal-hal yang terkait dengan benda-benda, semuanya adalah halal dan boleh ya, sampai adanya dalil yang mengatakan bahwa itu terlarang atau mengharamkan. Kita lihat di situ seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ya sebuah kitab
ya, salah satu kitab induk ya, kitab besar khususnya dalam mazhab Hambali yang merangkum ya, memuat banyak kaidah-kaidah fikih. Ya, beliau mengatakan wal aslu fil uqud wal muamalat as-sihhah hatta yaquma dalil alal butlani wat tahrim. Ya, hukum asal dari segala macam akad-akad, ya, perjanjian-perjanjian, agreement-agreement, appointment-appointment, wal muamalat, dan juga hubungan interaksi sosial, muamalah. As-sihhah adalah sah. Ya, hatta yakuma dalil, sampai adanya dalil. Ya, kalau disebut dalil, ya ayat, ya hadis, tentu yang sahih, yang kuat, yang langsung ya dilalah itu penunjukannya, arahnya itu jelas dan tegas. Ya, tidak multitafsir. Yang menunjukkan alal butlan, batilnya, wat tahrim atau haramnya, ya al asal, ya al uqud wal muamalat tersebut. Nah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan batil dan haram terhadap akad-akad dan muamalah tersebut, maka selama itu pula kita nggak boleh sembarangan mengatakan itu haram atau batil. Karena ya, untuk mengatakan itu haram dan batil, ya orang yang mengatakan itu dia dibebani untuk hatu burhanakum, tunjukkan apa buktinya. Dalam kaidah yang lain yang mirip dengan itu, annal asla fil asya'il makhluqah al-ibahah. Bahwasanya hukum asal dari segala makhluk ciptaan Allah, benda-benda, hewan atau apa, tumbuhan, al-ibahah, semuanya adalah mubah. Hatta yakuma dalil ya dulu ala naqli an hadzal asal. Sampai adanya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum dasar ini. Ya, berubahnya hukum asal ini. Nah, selama dalil itu tidak ada, maka selama itu pula kembali ke hukum asal. Bahwa segala sesuatu itu ya mubah, dibolehkan. Baik. Dalil kaidah ini adalah yaitu surat Al-Baqarah ayat 29. Kita lihat di situ, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi semuanya. Jadi apa-apa yang ada di bumi ini semuanya, yang di daratan, yang di lautan, yang di dalam tanah, yang di atas tanah, yang di udara, berupa batu, berupa pepohonan, berupa hewan, berupa apapun, prinsip penciptaan itu atau tujuan awal penciptaan itu adalah lakum, buat kalian manusia. Jami'an, semuanya itu buat kita. Nah, dari ayat inilah kemudian para ulama diantaranya Imam Ibnu Taimiyah, ya beliau mengatakan bahwa ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa antara halal dengan haram lebih banyak halal. Antara suci dengan najis lebih banyak suci. Sebab ketika semua yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk kita, kalau kemudian lebih banyak haram dan najisnya, maka seolah menjadi tidak relevan. Buat apa semuanya diciptakan buat kita, tapi ternyata lebih banyak haramnya. Ya, ketika ini diciptakan buat kita, itu tanda bahwa yang halal dan yang suci lebih banyak dibanding yang haram dan yang najis. Baik, ini ayat yang dijadikan dalil ya kaidah ini. Kemudian ya dalam hadis yang juga kemudian menjadi dasar atas kaidah ini, yaitu hadis yang berbunyi al-halalu ma ahallallah fi kitabih wal haramu ma haramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu.
Halal itu adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya. Dan haram itu juga apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Ya, wa masakata anhu, adapun yang Allah diamkan, Allah tidak membahasnya ya di dalam kitabnya, fahuwa mimma afa anhu, maka itu termasuk kategori yang dimaafkan. Nah, kategori yang dimaafkan inilah wilayah untuk ijtihad, silahkan. Wilayah hukum asalnya, segala sesuatu itu ya mubah itu dimaafkan. Oleh karena itu, ya ini menjadi kaidah yang memiliki dasar yang kuat. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan contoh penerapan kaidah tadi dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita ambil dua contoh. Yang pertama, seseorang memakan hewan yang memang sama sekali tidak ada dalil yang menyatakan haram secara lugas, secara tegas. Dan tidak ada juga korelasi apapun yang menyebabkannya masuk dalam kategori atau koridor hewan yang diharamkan. Seperti ya tidak membahayakan bagi kesehatan. Nah, itu hewan nggak termasuk. Bukan hewan yang dilarang untuk dibunuh. Itu hewan nggak termasuk ya dilarang untuk dibunuh. Bukan hewan buas bercakar. Itu hewan juga bukan buas dan bercakar. Dan juga bertaring. Itu hewan juga bukan hewan bertaring. Bukan hewan yang mengganggu dan menakutkan manusia. Dan bukan pula hewan kotor dan menjijikan. Nah, ketika semua hal ini bebas dari hewan tersebut, jadi hewan tersebut bebas dari hal-hal ini, ya ditambah lagi secara letterlock begitu, juga nggak disebut tentang hewan tersebut kehalalan atau keharamannya, maka hewan tersebut bara'atul asliyah, kembali ke hukum asli, tetap halal ya dikonsumsi, walau hewan tersebut secara penampilan mungkin nggak enak dilihat, ya penampilan aja sih yang nggak enak dilihat. Ya contohnya apa sih dalam masalah ini? Seperti misalnya dob. Ya dob ya sering diartikan biawak, tapi sebenarnya itu bukan biawak. Ya orang kampung bilang binyawak ya. Itu ya dob itu adalah kadal gurun yang makanannya adalah rerumputan dan juga serangga gurun. Beda dengan biawak yang kita kenal di tanah air, yang ada di rawa-rawa atau di kali. Itu adalah karnivora, dia pemakan daging, tikus, ayam, ya. Dan ini jelas dua hewan yang berbeda. Sehingga para ulama umumnya tetap mengharamkan biawak dalam arti yang seperti itu. Kecuali Imam Sa'id bin Al-Musayyab, dia membolehkan. Tapi umumnya ulama melarang. Adapun yang dimaksud dob dalam hadis itu adalah yaitu kadal gurun yang hidupnya di gurun, yang bukan karnivora seperti yang kita kenal. Yang kita kenal biawak itu dalam bahasa Arab lebih tepat al-warol, bukan dob. Nah, secara penampilan fisik itu sebenarnya nggak ada beda. Ya, mirip-mirip ya seperti kadal besar begitu, juga nggak enak dilihat gitu. Tapi karena tidak ada ayat yang melarang atau hadis yang melarang, justru yang ada adalah membolehkan. Dan dia pun juga bukan hewan buas, karena yang dia makan hanyalah rerumputan. Ya, dan tidak mengganggu manusia, nggak mengganggu kehidupannya. Maka ini kembali ke hukum asal tadi, silahkan. Ya, terlepas dari doyan atau enggak doyan, yaitu masing-masing pribadi ya, bukan variabel pengharaman. Kemudian contoh yang kedua, penerapan yang kedua, semua bentuk jual beli pada asalnya adalah sah dan mubah. Sampai adanya bukti yang sah, kuat, jelas, tegas atas kebatilan akad atau transaksi jual beli tersebut, atau menunjukkan mengandung unsur keharaman. Seperti dijual beli itu mengandung goror, ketidakjelasan, seperti dalam masalah harga nggak jelas, kepemilikan barang nggak jelas, spesifikasi barang tidak jelas, maka ini ya tidak sah. Ya. Atau misalnya mengandung unsur penipuan,
ya, mengandung unsur riba dan semisalnya. Nah, ketika hal-hal tersebut ada, barulah ya akad-akad tersebut dia terkoreksi, tidak boleh terjadi. Namun ketika bebas dari hal-hal tadi, maka tidak boleh seseorang atau siapapun sembarang mengatakan haram. Kembali ke hukum asal, jual beli pada prinsip awalnya seluruh bentuknya adalah halal. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya zaman ini ketika banyak sekali transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat kita, sikap kita tidak boleh terburu-buru langsung mengharamkan, ya hanya karena itu hal yang baru kita lihat. Ya sebaiknya kita kalaupun nggak tahu hukumnya, kita tawakuf dulu, no comment dulu. Kita serahkan kepada para guru-guru kita untuk mengkajinya, membahasnya, hingga akhirnya ada kesimpulan. Walaupun seandainya kesimpulannya bisa berbeda, apalagi untuk kasus-kasus baru. Untuk kasus-kasus baru yang membutuhkan ijtihad baru, wajar jika menimbulkan pro kontra. Ya, sebagaimana vaksin ini yang lagi rame sekarang ini menimbulkan pro kontra, itu wajar karena dia hal yang baru. Ya, masing-masing pengkaji punya sudut pandang, ya punya alasan untuk mengatakan hayo vaksin. Yang satu mengatakan nanti dulu deh jangan vaksin. Dan yang membicarakan pun juga masing-masing ya pakar begitu. Sebagaimana kadang transaksi-transaksi jual beli pun juga demikian. Yang mengatakan halal pakar, yang mengatakan haram juga pakar. Hal ini sangat berpeluang memang terjadi perbedaan itu khususnya dalam hal-hal yang baru. Namun untuk masalah-masalah yang sudah lama dibahas para ulama, kumpulan fatwanya sudah ada, ya para guru-guru kita sekarang relatif lebih mudah, mereka tinggal memindahkan apa yang mereka baca dalam kitab-kitab para ulama kemudian disampaikan kepada umat. Ini tentang kaidah yang pertama, hukum asal segala sesuatu dalam urusan dunia adalah mubah sampai ada dalil yang tegas, lugas yang mengatakan haram atau terlarang. Kemudian kita masuk pada pembahasan kaidah yang kedua, yaitu ini urusan ibadah ya, khususnya ibadah yang sifatnya mahdhah, ritual, ibadah murni, ibadah yang di dalamnya sudah terdapat SOP ya. SOP itu apa? Satuan operasionalnya. Ya sudah ada juklak juknisnya, di mana sikap kita adalah tunduk. Sikap kita adalah ya tauqifi, terima jadi, given. Kita tidak boleh mengintervensi, permaknya ya, kita permak, di permak itu apa? Kita utak-atik begitu. Ya, atau kita nego dengan hawa nafsu kita supaya ibadah tersebut sesuai keinginan kita. Maka hal-hal ini tidak diperkenankan ya, karena ini ibadah ritual. Dan dia tidak boleh pula kita karang ibadah baru yang menurut kita baik atau bagus. Dalilnya atau kaidahnya berbunyi al-aslu fil ibadat al-butlan. Hukum dasar dari peribadatan adalah batil. Hatta yakuma dalil alal amri, sampai adanya dalil yang menunjukkan perintahnya. Atau paling enggak ada contohnya. Nah, kaidah ini penting membimbing kita untuk tidak merekayasa dan mengarang amalan ibadah ritual. Ya, yang tidak dikenal dari sumber-sumber pokok syariat Islam. Baik Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya, inilah yang disindir dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Ya, siapa ya yang menciptakan atau mengadakan hal-hal yang baru dalam urusan kami ini, maksudnya urusan agama, peribadatan, malaisa minhu, padahal itu bukan berasal darinya. Jadi cara itu ya bukan berasal dari agama.
fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Nah, inilah yang dijadikan alasan munculnya kaidah ini. Karena yang namanya ibadah itu tadi ya standarnya adalah ketundukan. Ya, dan dalam Al-Qur'an sendiri misalnya dalam surat Tabarok ya Allah berfirman ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Siapa yang paling bagus amalnya? Kata Imam Al-Fudail bin Iyad, itu ada 2 syarat. Ya, yaitu yang pertama kata beliau idza kana ya jika ibadah itu khalisan lam yukbal, khalisan walam sawaban lam yukbal. Jika ibadah itu ikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yukbal. Namun jika sudah benar tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Hatta yakun sawaban wa khalisan, sampai itu ibadah benar dan ikhlas. Kapankah benar? Itu ayakuna ala sunnah, hendaknya amal itu di atas sunnah. Dan kapankah ikhlas? Ayakuna lillah, hendaknya amal itu ya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang kita lihat contoh penerapan kaidah ini. Menyengaja sholat wajib sebelum waktunya. Padahal dia tahu itu bukan waktunya sholat wajib. Nah, ini ngarang-ngarang. Ya, karena sholat itu salah satu syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktunya dan dia tahu. Ya. Nah, untuk orang yang tidak tahu sudah atau belum masuk sholat, ternyata dia sholat sebelum waktunya, itu pun tetap tidak dibenarkan. Dia mesti i'adah, mesti mengulanginya. Ya, dia sholat 5 menit sebelum azan. Ya, misal sebelum azan maghrib, dia sudah sholat maghrib, tidak sah. Dia harus mengulanginya nanti setelah ya azan maghrib sudah masuk. Nah, kalau dia menyengaja, udah dikasih tahu nggak boleh, tapi dia menyengaja, yang ini jelas dia telah melakukan sengaja yang namanya bid'ah. Yaitu karena dia mencipta hal yang baru dalam bab waktu sholat. Contoh yang kedua, membuat sholat khusus dengan nama khusus di hari khusus dengan fadilah khusus, hasil karangan sendiri atau hasil karangan seseorang yang bukan ya dari Al-Quran, As-Sunnah atau dalil-dalil sumber utama Islam, tidak ada. Ya, seperti misalnya dia sholat 17 Agustus ya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI. Dia sholat 17 Agustus sebanyak 2 rakaat dilakukan, ya, yaitu setelah sholat duha, fadilahnya supaya Indonesia enggak dijajah lagi. Nah, ini ngarang sendiri. Nah, jelas yang seperti ini ya karena tidak ada dasarnya, ini juga terlarang. Atau yang ketiga, meyakini keutamaan tempat khusus tanpa dasar, misal meyakini sholat di Masjid X lebih utama dibanding masjid lainnya tanpa dasar. Kalau kita meyakini sholat di Masjidil Haram dengan keutamaan 100.000 dibanding masjid yang lain, itu jelas ada dasarnya, sudah sama-sama kita ketahui. Kita sholat di Masjid Nabawi dengan harapan dan keyakinan mendapatkan fadilah 1.000 kali sholat di masjid lain, itu pun juga benar dan sudah sama-sama diketahui. Tahu-taunya ada orang mengatakan sholat di Masjid Kubah Emas Depok lebih utama dibanding Masjid Darussalam GTA. Nah, yang kayak gini jelas dia ngarang-ngarang. Nah, yang seperti ini dia telah menciptakan hal yang baru dalam ritual ibadah. Contoh yang keempat, menambah jumlah rakaat sholat wajib secara sengaja, bukan lupa. Ya, bukan nggak sadar. Kalau lupa nggak sadar, Nabi pun pernah ngalamin sholat zuhur 5 rakaat. Ya, langsung ditegur oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, ya wahai Rasul, apakah sholat sudah bertambah rakaatnya? Ya, kenapa? Anda zuhur 5 rakaat, kata para sahabat. Maka Nabi pun langsung sujud sahwi 2 rakaat. Itu menunjukkan apa yang beliau lakukan adalah sebuah kesalahan dan terjadinya ya karena tidak disadari, diingatkan oleh para sahabat. Nah, yang kita bahas ini sengaja.
menyengaja. Tadi kok ente sholat subuh 4 rakaat? Apa jawaban dia? Ya iya, 2 rakaat aja bagus, apalagi 4 rakaat, tambahan bagus, tambahan. Nah, ini jelas dia telah mencipta ibadah yang baru. Nah, yang seperti ini juga terlarang. Dan kalau di masyarakat kita lebih aneh lagi, lebih banyak lagi nanti. Ya, hal-hal yang baru itu. Nah, jamaah sekalian azallahu yakum, hal ini apakah berlaku untuk ibadah ghairu al-mahdhah? Ya, dia ibadah, tetapi dia tidak ada petunjuk khusus tentang tata caranya. Nah, untuk masalah ini tidak berlaku untuk ibadah ghairu mahdhah. Karena ibadah ghairu mahdhah, dia terbuka peluang untuk terjadi negosiasi tergantung kondisi tempat dan keadaan. Contoh apa? Misalnya jihad. Jihad jelas ibadah. Hukumnya fardu kifayah. Menjadi fardu ain dalam kondisi tertentu. Ya. Tetapi tentang cara jihad kan tidak harus 100% jiplak banget dengan cara Rasulullah. Harus dengan panah, harus dengan kuda atau unta, harus dengan tombak, harus bikin parit sebagaimana perang Khandaq, kan tidak begitu. Sekarang udah pakai drone, sekarang udah pakai pesawat tempur, sekarang udah pakai ya yang canggih-canggih. Nah, semua ini masalah alat yang sama sekali tidak masuk area yang bernama bid'ah. Ya. Tentang masalah strategi, dia mau bikin parit, mau pakai ini, pakai itu. Ya, silakan. Itu bukan bid'ah, dan Rasulullah memberikan apa istilahnya kelonggaran dengan mengatakan al-harbu khot'ah. Perang itu tipu daya, perang itu strategi, silakan. Maka ketika terjadi perluasan cara strategi peperangan, ini bukan kategori bid'ah karena memang ini bukan kategori ibadah yang mahdhah. Contoh yang lain seperti sedekah sunnah. Sedekah wajib seperti zakat ada aturan lain. Tapi untuk sedekah sunnah, ya kita tidak diberikan SOP khusus. Terserah. Ada orang pengen sedekah setiap pagi sekian ribu rupiah. Dan dia pun tidak mengkhususkan buat siapa. Nah, ceritanya dia memang hanya bisa dan sempat bersedekah setiap hari tertentu tanpa ada keyakinan fadilah di hari tersebut karena memang sempatnya saja. Atau ada orang bersedekah dengan cara sunatan massal. Ada orang bersedekah sunnah dengan cara bikin bakti sosial. Dia bikin tenda, dia punya uang sekian puluh juta, dia buka tenda, dia beli sembako dengan harga dia jual dia sedekahkan dengan harga yang murah atau memang gratis misalnya. Ini silakan. Walaupun kalau dikatakan zaman Nabi kan belum pernah ada baksos. Zaman Nabi kan belum pernah ada sunatan massal. Ya. Kalau masalah-masalah seperti itu memang tidak pernah ada. Tetapi ini bukan pula terlarang karena ini ya ibadah ghairul mahdhah. Tentang masalah tata caranya diberikan kebebasan. Silaturahim jelas itu ibadah. Tapi tentang apakah silaturahim mesti dengan makna berkunjung atau telepon atau apa, ini bebas gitu. Tapi jamaah sekalian azallahu yakum, ini yang ghairul mahdhah, dan itu ghairul mahdhah itu enggak termasuk pembicaraan kita yang poin kedua ini. Poin kedua ini tentang ibadah mahdhah, maka tidak boleh sembarangan seseorang ya menciptakan hal-hal yang baru di situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan kaidah yang ketiga. Ya, yaitu aktivitas yang menjadi sebab, yang menjadi perantara, yang menjadi fasilitator menuju keharaman, maka dia haram juga. Jadi aktivitas apapun atau hal apapun. Kita lihat kaidahnya, wa ma adda ilal haram fahuwa haram. Apa-apa yang menjadi sebab pada keharaman, maka itu juga haram. Hal ini berdasarkan firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah kekejian dan seburuk-buruknya jalan. Nah, dalam ayat ini yang diharamkan itu ada dua. Pertama, zina itu sendiri. Yang kedua, PDKT, pendekatan menuju zina. Muqaddimah menuju zina. Maka ketika zina itu haram, maka
hal-hal yang mengantarkan menuju perzinahan, baik berupa obrolan, chattingan, teleponan, bercandaan, gurauan, atau seriusnya, ya apapun pokoknya supaya ujung-ujungnya nyampe ke zina, maka itu pun juga diharamkan. Gitu. Tentu ini sampelnya zina ya. Sampel-sampel yang lain tentu juga ada. Ya, ketika ada orang ya dia menjadi sebab atau dia sedang melakukan sebab sebuah hal yang haram, maka dia ya haram juga sebab itu. Walaupun tadinya sebab itu hal-hal yang boleh. Contoh yang lain apa? Ya, kita langsung buka slide selanjutnya. Ini contohnya. Melakukan ibadah sunnah sampai meninggalkan yang wajib. Tadinya ibadah sunnah itu jelas mendapatkan pahala. Secara fikih, sunnah definisinya ya melakukan hal yang jika dilakukan itu berpahala, yang jika ditinggalkan tidak berdosa. Tadinya seperti itu. Tapi gara-gara dia melakukan sunnah, dia malah jadi meninggalkan kewajiban, malah berdosa. Alih-alih dapat pahala gara-gara sunnah tadi, malah justru dia berdosa. Nah, contohnya, sholat tahajud banyak rakaat, akhirnya ketiduran, dan meninggalkan sholat subuh gara-gara bangunnya kesiangan, jam 7, jam 8, langsung ke kantor, dia nggak sholat subuh. Ya, maka yang kayak begini justru dosa besar. Itu sholat tahajud yang harusnya berpahala, malah tidak, malah berdosa. Istri saum sunnah, tapi meninggalkan kewajiban menemani suami. Suami ada hajat untuk dirinya, kepada dirinya. Maka gara-gara dia ngejar-ngejar yang sunnah, lebih memprioritaskan yang sunnah, tapi yang wajibnya tidak dijalankan, maka sunnah tadi tidak bermanfaat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya, man addan nawafil walam qudiyatil faraid lam tuqbal lahu min nawafil. Orang yang melakukan aktivitas yang sunnah, namun dia meninggalkan yang wajib, maka sunnahnya itu tidak diterima. Nah, contoh yang lain, laki-laki jalan-jalan ke mall. Ya, ke mall sendiri tadinya boleh-boleh aja. Apalagi kalau laki-laki itu emang jualan atau dagang di mall, otomatis tiap hari dia ke mall, emang dagang kerjanya di situ. Ya, tapi gara-gara dia ke mall, membuat matanya menyengaja melihat aurat wanita. Dan dia pun tanpa pengingkaran, minimal di hati ya, dia tidak mengingkari, malah dia menikmati. Maka pekerjaan ini, aktivitas ini, ke mall itu, yang tadinya halal berubah menjadi haram karena itu menjadi sebab dia jatuh pada keharaman. Memakan makanan yang berbahaya bagi kesehatannya secara khusus, walau itu makanan halal. Ya, dokter sudah tidak merekomendasikan, bahkan minta kepada dia untuk meninggalkan makanan itu. Misal, dia diminta untuk meninggalkan yang manis-manis, sirup kah, teh manis kah, atau apa, karena dia diabetes. Ya, ini minuman, jelas minuman halal kan, bukan minuman yang haram. Tetapi dia menyengaja melakukan hal itu, ya karena dengan itu dia menjadi jatuh pada kerusakan, kebinasaan, penyakitnya tambahan parah, maka perbuatan itu yang tadinya halal itu menjadi haram karena dia menyengaja menghancurkan dirinya. Ya, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam jurang kebinasaan. Maka yang tadinya itu halal, ya minum teh, minum kopi, ya boleh-boleh aja. Tapi dia menjadi haram karena dia telah menyengaja dirinya rusak gara-gara itu. Ya. Dan contoh yang lain, saya rasa lebih banyak ya. Taib jamaah sekalian Assalamualaikum. Ini 3 poin yang saya bahas dulu. Saya mau nanya dulu Pak Ernawan, apakah ada tanya jawab atau gimana? Atau kita lanjut dulu? Saya dengar suara saya. Dengar. Ada tanya jawab? Kalau nggak ada, kita lanjut 1 poin lagi. Ada, Seth. Oh, ada, silakan. Ini suaranya nggak kedengaran.
Ini Zoom. Zoom. Tes. Ya, iya. Silakan. Oh, di sini, Pak. Di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi materinya baik sekali Ustaz. Kita diingatkan lagi tuh hal-hal yang sangat pokok yang memang itu sangat mendasar, sangat penting. Memang hanya nanti mungkin persoalannya akan berkembang ketika kita bicara soal fakta keseharian kita, Ustadz ya. Ya. Nah, cuman saya melihat tadi tidak ada satu yang perlu saya pertanyakan, kecuali saya khawatir lupa ingin menanyakan satu hal, Ustadz. Ada beberapa contoh seseorang setelah selesai sholat, misalnya gitu ya, dia sudah selesai juga berzikir dan lain-lain, kemudian dia melakukan sujud, Ustadz. Melakukan sujud, ya tentu berdoa ya. Nah, apakah melakukan sujud setelah sholat itu termasuk sesuatu yang dibuat-buat, yang tidak ada dasarnya dalam ibadah untuk melakukan sujud itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Ya. Ini karena udah azan, saya kebut aja ya. Iya, baik, Ustaz. Baik. Jadi sujud itu ada sujud mutlak, ada sujud muqayyad. Apa sujud muqayyad? Muqayyad adalah sujud yang memang ada ikatan dengan sebab tertentu. Sujud dalam sholat itu sujud muqayyad, ada sebab. Ya, sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, dan seterusnya. Yang kedua, itu sujud sahwi, ada sebab. Yang ketiga, sujud syukur, ya, ada sebab ketika sedang bersyukur. Yang keempat, itu sujud sajadah, ya, sujud tilawah, juga ada sebab. Nah, yang kelima, yang namanya sujud mutlak tadi, itu sujud yang tanpa sebab. Dia ingin sujud saja. Nah, untuk sujud yang seperti ini, itu waktunya bebas. Tidak ada waktu khusus, tidak ada sebab khusus juga, bebas. Nah, kalau ada orang yang melakukannya selalu setiap habis sholat, nah ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena dia telah mengkhususkan habis sholat, dia sujud. Nah, kalau dia tidak mengkhususkan, kapanpun dia mau sujud, bebas-bebas aja, maka itu pun nggak ada masalah. Nah, memang ini kembali ke si orangnya juga, apakah dia mengkhususkan atau tidak, atau hanya karena faktor udah kebiasaan, akhirnya dia begitu. Perlu disuap, ya. Cukup? Baik, Set. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan saja ya, Set. Ya, silakan antum tutup. Kenapa? Ditutup aja ya. Oke, baik. Saya tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Waalaikumsalam.